Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fayaqulullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah Bapak sekalian, alhamdulillah di awal dari bulan Syawal ini kita memulai di kegiatan rutin kita yang dilakukan beberapa tahun ini di masjid ini, dan untuk berhenti di bulan Ramadan untuk kegiatan masing-masing. Akhirnya di sore hari ini atau malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita menata niat, menata hati, apa yang kita lakukan ini dalam rangka untuk mencari daripada ridho Allah Ta'ala semata. Marilah kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi yang penting ilmu juga penting, lebih penting lagi untuk mengamalkan daripada ilmu yang ada ini. Terus sampaikan kepada yang lain. Sebab ketika Haji Wada pun beliau menyampaikan, hendaklah orang yang hadir pada saat ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Jadi kalau ilmu akan bertambah, manakala ilmu itu disampaikan kepada orang lain. Dan tidak harus perlu banyak. Begitu ada ilmu, usaha untuk mengamalkan, menyampaikan. Begitu mendapatkan ilmu, usaha untuk mengamalkan dan menyampaikan, sehingga sampai Nabi mensabdakan, sampaikan balighu anni walau ayat, sampaikan dari Yunus walaupun hanya satu ayat saja. Walaupun satu ayat berarti Al-Quran kan gitu ya, bukan Al-Quran. Karena apa? Satu ayat itu sudah nilainya besar di sisi Allah Ta'ala. Satu ayat itu. Karena mengingat daripada satu huruf diberikan satu kebaikan, kemudian kebaikan ini bi asri amsalihha. Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Sampai beliau mensabdakan, wa aku itu tidak mengatakan ya annama khaufun, alif lam itu salif lam itu artinya saya tidak mengatakan alif lam itu khawfun ya. Saya itu tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tidak. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Sehingga alif lam mim itu menjadi 3 huruf, diberi pahala oleh Allah Ta'ala 30 kebaikan karena 3 huruf. Jadi kalau satu ayat, Allah ya, makanya jangan sampai kita menghanyut dengan orang-orang yang di luar sana. Begitu selesai Ramadan, selesai kegiatan, padahal sudah tidak, ya. Sholat malamnya juga tidak, infak sedekah juga tidak, menggalakkan atau menghidupkan masjidnya dengan sholat jamaah juga tidak. Padahal mereka sendiri heran-heran sebetulnya. Saya itu tahu-tahu bisa ya meninggalkan sesuatu yang saya itu tidak bisa meninggalkan sebetulnya ya. Tapi kok bisa ya? Kan sering orang katanya nggak begini itu 1 jam saja tidak betah, tapi begitu puasa 1 hari betah. Katanya bangun malam berat, ternyata tidak sadar jam 3 dia bangun bisa. Tidak sempat baca Quran, nyatanya sempat juga ketika Ramadan. Nah, tinggal kita selama bulan Ramadan 1 bulan penuh ini apa belum membekas di dalam hati kita ini,
untuk berbuat sesuatu sebagaimana di bulan Ramadan. Kalau tidak begitu. Nah, kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salah satu hadis Rasulullah SAW mensabdakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabrun min amalin sholihin falyaf'al." Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mampu dari kalangan kalian, kaum muslimin maksudnya, bahwasanya menjadi pada kalangan itu amalan yang tersembunyi, bukan satu amalan tersembunyi, amalan soleh yang tersembunyi, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukannya. Amal soleh ini maksudnya segala perbuatan, segala amalan ini yang diniatkan hanya mencari ridho Allah. Amal soleh. Artinya, kenapa manis takoan? Barang siapa yang mampu, artinya berat. Menyembunyikan satu amalan ini berat, yang bisa disembunyikan begitu. Kecuali kalau kayak sholat jamaah itu nggak bisa disembunyikan. Korban itu tidak bisa disembunyikan, menyembelih hewan itu tidak bisa disembunyikan. Saya bisa sembunyikan itu artinya kayak sholat sunnah misalnya, ya, sholat sunnah bisa dilakukan sembunyi itu ya. Baik-baiknya sholat sunnah kan di rumah, meskipun di masjid juga boleh. Jadi kita tinggal nari diri kita. Kalau seandainya di rumah tidak bisa melakukan, ya lebih baiknya di masjid. Kalau di rumah bisa melakukan, maka sebaiknya di rumah, karena sebaik-baik sholat sunnah itu dilakukan di rumahnya. Nah, istilah sinarlah rumah itu dengan bacaan Quran maupun dengan sunnah sholat yang maksudnya adalah sholat sunnah itu. Nah, mungkin orang lain tidak tahu, kemudian masuk kamar dan sholat dan sebagainya, disembunyikan ya, sebagainya. Kemudian sedekah, sedekah terang-terang itu boleh. Itu boleh. Wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tetapi jika seandainya kalian itu bisa menyembunyikan sedekah ini dengan sembunyi-sembunyi, diberikan kepada seorang yang fakir, itu khairul lakum. Itu lebih baik daripada yang. Jadi memberikan sedekah terang-terangan itu baik, disembunyikan lebih baik bagiannya. Dilakukan oleh orang-orang yang belum merasa bisa dipuji oleh orang lain. Aku nek dipuji wong kok terus merasa gagah orang lain itu. Ya sudah sembunyi saja dan lain sebagainya. Yang bisa amalan-amalan yang bisa disembunyikan dan lain sebagainya. Ya. Mungkin dalam doa-doa dan sebagainya itu ya. Dalam keadaan sir. Ya, pilihlah orang lain. Mungkin kecuali doa-doa yang ada contoh daripada Rasulullah SAW. Mungkin ini yang saya sampaikan untuk pembukaan di malam hari ini. Kemudian untuk di kajian kitab Al-Marah, saya dibuka-buka orang yang ringan, batasnya tidak ketemu. Rumah sekolah tulis di sini kira ketemu. Terakhir itu kitab Nolong. Ya. Juz 6. Ke-6 itu belum kan? Oh.
nanti saling belajar bersama gitu. Hadis yang ke-6 dari bab Wa Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu qala Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abdullah bin Amr, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, berkata dia, datanglah seorang Arab pinggiran, Arab itu diartikan orang Arab desa, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakola, maka berkatalah si Arabiyun tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma al-kabair, apa dosa-dosa besar itu? Fadzakarul haditsa, maka menyebutkan dalam hadis, wa fihi, dan padanya, di dalam hadis tadi, al yaminu al-ghamusu, al-ghamusu, al-amnu, sumpah sumpahan, sumpah tidak benar, sumpah palsu, ya. Artinya sumpah al-ghamus itu sumpah palsu. Wa fihi, dan padanya itu, qultu, aku berkata, wa ma alayaminu ghamusu, dan apa itu sumpah al-ghamus itu ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, alati, orang yang yuktatohu, yang memotong biha dengannya, malam ri'in muslimin, hartanya orang muslim, wawajakan dia itu fiha, padanya itu kadzibun, ada dusta. Akhrajahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Ya, kalau dilihat di kitab Sahih Bukhari mungkin ketemu hadis ini. Jadi ini orang Arabiyun yang sudah tahu tata krama. Misalnya kan ya Muhammad biasanya kan gitu ya. Tapi ini sudah panggilannya itu dan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini biasa yang penghormatan kepada beliau. Jadi penghormatan kepada beliau itu adalah memanggil dengan kerasulannya, bukan namanya, ya, bukan namanya. Jadi ya Rasulullah. Kita juga begitu, ya. Penghormatan yang terbaik di hadapan beliau itu manakala kita menyebut ya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan mungkin yang lain dengan penghormatan Sayyidina dan lain sebagainya itu ya ngomong-ngomong saja. Asal itu adalah dalam konteks di luar bacaan-bacaan yang tidak paten. Kalau di dalam sholat kan paten. Sholat paten kan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Memang seperti itu. Dan bacaannya itu ya itu. Di luaran sholat mungkin masih boleh. Kalau di dalam sholat ya sudah bacaannya itu saja. Jangan ada tambahan. Karena apa? Dan sholat itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sudah sempurna. Kalau masih kita tambah masih kurang berarti belum sempurna begitu. Dia menanyakan apa yang disebutkan dengan dosa-dosa besar itu. Dosa besar itu kan banyak. Ya, dosa-dosa
Kemudian Rasul ini menjawab dengan sesuai apa yang terjadi pada saat itu. Pada saat itu. Beliau itu memberikan jawaban itu manakala yang terjadi pada masa itu. Orang itu masanya itu banyak orang miskin, tidak ada orang ngasih makan orang miskin, maka ditanya paling utamanya untuk sedekah kita apa? Ya memberi orang miskin, memberi makan orang miskin, utamanya begitu. Atau kemudian ada orang bertanya itu beliau apa? Gitu ya. Beri saya nasihat ya Rasulullah. Rasulullah memberikan nasihat. Janganlah kamu suka marah, tahu. Apalagi ya Rasulullah, karena tahu orang yang tanya ini adalah orang emosional. Maka beliau akan memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan yang bertanya. Nah, dosa-dosa besar itu, ini sebetulnya hadisnya panjang kalau dilihat dari kalimat hadis ini, karena ada penyebutan fadzakarul hadis. Artinya ada sebutan di dalam hadis. Di dalamnya hadis itu ada al-aimanul khumus, ada sumpah-sumpah yang tidak benar, sumpah-sumpah yang palsu, yang menjerumuskan orang terjerumus dalam dosa besar yang akan memasukkan dia ke dalam neraka. Kemudian ditanyakan lagi oleh mereka, belum jelas ini. Dan apa itu ya? Al-yaminul khumus itu apa ya Rasulullah? Nah, beliau menyebutkan yaitu orang yang memotong hartanya orang muslim. Memotong artinya ya mengambil, maksudnya begitu. Ya. Jadi ada orang-orang yang mengambil yang bukan haknya. Dan kalau sekarang untuk dikorek untuk masalah ini banyak sekali. Ya. Namanya bisa diseleweng-seleweng oleh mereka, ya, oleh mereka. Bisa dikatakan hasilnya intinya maling gitu ya. Terus ada yang dinamakan korupsi, ada yang dinamakan lain-lain sebagainya ya. Dinamakan mengambil bukan haknya, itu bahasa-bahasa yang intinya maling. Maling mengambil bukan haknya itu intinya maling. Maka nggak boleh. Hal ini termasuk juga dosa besar. Lah bagaimana kalau mengambil harta seseorang yang bukan muslim? Meskipun bukan muslim, kalau itu bukan haknya nggak boleh diambil. Tidak seenaknya, itu orang kafir. Kepada orang kafir bukan haknya nggak boleh diambil. Pada hewan saja ada adabnya orang beriman kita, apalagi kepada kita menghormati, karena itu adalah manusia ciptaan Allah Ta'ala. Bukan kekafiran. Kalau kafirannya dia jelas, dia kalau mati dalam keadaan kafir jelas neraka. Tetapi kalau kita melakukan hal yang tidak sewajarnya, bukan hak dia ambil, maka itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Maaf, mungkin apa tergolong dosa besar atau tidak, wallahu a'lam. Bagaimana orang-orang yang sudah jatuh nisab hartanya itu kan bukan harta dia. Kalau yang sudah nisab hartanya jahal, gitu ya, mestikan dikeluarkan ke zakat malnya, tetap dia ambil, tetap dia makan. Itu kan bukan hartanya, bro. Itu harta orang lain. Ya, itu kan punya saya, betul. Dititipkan kepada kamu, tapi ada hak-hak yang harus diberikan kepada orang lain. Mestinya bukan kita yang mengambil, itu diberikan kepada orang lain, tapi tetap kita ambil. Itu termasuk bagaimana? Termasuk kategori mengambil hak atau hartanya muslim. Ada juga hartanya orang fakir itu di harta kita. Ada juga haknya hartanya orang miskin itu ada pada kita. Orang yatim itu ada haknya pada kita. Maka yang demikian itu adalah dusta, ya, mengambil kebohongan buat dia, membohongi. Termasuk dia bersumpah palsu. Karena dalam Islam itu sudah diucapkan atau tidak itu sesama muslim itu saling melindungi. Kalau sudah orang itu mengucapkan kalimat syahadat, ya, maka dipersaudarakan dengan secara agama itu, maka saling memiliki ya, saling memiliki.
Artinya harta mereka itu juga harta kita, kehormatan mereka kehormatan kita. Maka tidak sepantasnya muslim satu dengan yang lain itu menghina muslim lainnya. Sama saja muslim diri kita ini dihina. Islam ini dihina, maka menghina kita itu. Makanya kita jangan merasa sederhana melontarkan ucapan-ucapan kepada saudara kita meskipun berbeda pendapat dengan kita. Berbeda pendapat apa jadi kafir kan juga tidak. Apalagi cuma perbedaan pendapatnya cuman furu'iyah, Masya Allah, terus saling menghujat, jangan kita. Itu saudara muslim kita semuanya. Saya lebih senang kalau menyebutkan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita tapi masih muslim itu adalah saudara kita. Saudara kita ya cuma beda pandangan saja. Apalagi kadang-kadang hadisnya sama itu kemudian prakteknya berbeda karena pandangannya berbeda. Ya, tidak masalah. Kayak sholat itu kan pernah kejadian tuh. Si Abu Bakar Umar kesusu nanti itu dari masuk ke shop itu sudah takbir terus kemudian duduk kandani Nabi ya, dihormati oleh Nabi dibesarkan karena semangatnya sudah baik karena kesemangatan. Tapi cukup balik meneng. Kemudian dilakukan dengan orang yang berbeda-beda dan lain sebagainya, atau sampai wudhu dan lain sebagainya. Toh seandainya itu perbedaan, kemudian mereka juga mendeli hadis atau mendeli ayat itu juga sah di hadapan Allah Ta'ala. Apalagi kita ini kan orang-orang yang sifatnya kedudukan kita itu seorang yang mengikuti saja, bukan seorang yang berijtihad, bukan. Apalagi orangnya seperti itu. Maka kita cuma mengikuti para orang-orang yang mendalami dari Quran dan Sunnah. Prakteknya seperti itu. Sebelum kita belajar sampai di sana. Wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qaulihi ta'ala, pada kalamnya Allah Ta'ala, firmannya Allah Ta'ala. Disebut sini. Sudah menyampaikan ayat namanya. Menyampaikan ayat. La yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Berarti ayat ini tidaklah menyiksa kalian. Siapa yang tidak menyiksa? Allah. Jadi tidaklah Allah itu menyiksa kalian billahi dengan bermain-main. Fi aymanikum, pada urusan sumpah-sumpah kalian. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, huwa, nah ayat itu gitu ya. Di ayat itu tadi qaulu rajulin, ucapannya seseorang yang la wallahi, tidaklah wallahi. Wa bala wallahi, dan iyalah atau benarlah wallahi, demi Allah. Akhrajahul Bukhari wa amrodahu Abu Dawud marfu'an, dan mengembalikannya dalam hadis ini si Abu Dawud ini dalam keadaan marfu', terangkat. Ini surat nomor kita ingat. Kalau di ayatnya akan lebih jelas. Kan ada seseorang yang tidak pakai
sumpah dengan wallahi wa wallahi, padahal dia itu benar mengucapkan wallahi. Itu sebenarnya kan asbabun dalam ayat ini. Kalau dalam ayatnya itu Allah itu tidak menghukum pada kalian, ya, pada orang-orang yang kalian itu bersumpah dengan sumpah gituan. Tidak dimaksudkan, tidak dimaksudkan dalam satu bersumpah, sumpah dipaksa dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh dirinya. Terkecuali kalau memang ada sesuatu yang kesungguhannya itu sungguhan, ya permainannya jadi sungguhan. Kayak nikah itu cerai lebih jelasnya cerai. Kalau nikah bedanya sama. Kalau sudah ada wali, kemudian ada mas kawin, terus kemudian ada saksinya, ada maharnya, ada pengantinnya, maka jadi sah walinya. Rekuan ya. Kalau memang walinya betul itu, saksinya menyaksikan, kemudian mas kawinnya juga betul, gitu ya. Dan ada yang walinya menikahkan, mas kawinnya ada, ya terjadi betul. Aku rasa senang tenanan, ya kita jadi istrinya sendiri. Ya, istri. Cerai sama, cerai tidak sama. Kamu tak cerai, maka seorang suami harus hati-hati dalam mengucapkan hal semacam itu. Tidak ada keterangan ayat ini tentang Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi, sesungguhnya milik Allah itu tis'an wa tis'ina isman, itu 99 nama. Man, barang siapa yang ahsoha, menghafalnya nama-nama tadi, dakhal jannata, masuk ke jannah. Muttafaqun alaihi. Gampang hadisnya sahih ya. Ini banyak diartikan di saudara kita di Banyuwangi itu habis sebelum adzan subuh itu keras bacaan di keras itu. Asmaul husna sampai selesai. Nanti kok sampai selesai itu belum waktu subuh juga, karena dia akan ya Rahman Jalalu terus sampai selesai juga, sampai masuk ke adzan keras. Walaupun mungkin orang-orang nggak sepaham, ganggu sholat nang rumah lah, mungkin begitu. Tapi ya paling tidak kita juga tidak bisa mengamalkan seperti itu. Mereka punya keutamaan murid panjang ya, saudara kita yang di sana. Walaupun banyak ya namanya orang pasti ada kekurangan dan sebagaimana kita ini. Maka buat kita boleh mengatakan saya menginginkan yang terbaik itu boleh sebenarnya. Tapi kalau mengatakan saya lah yang terbaik lah ini ya tidak boleh. Kami yang terbaik lah ini tidak boleh. Tapi kalau saya menginginkan yang terbaik, kepingin jadi orang ngampel agak apa? Aku satu-satu yang terbaik lah ini jangan. Karena kebaikan-kebaikan kadang-kadang ada bagi saudara-saudara kita semuanya. Dan kekurangan kita ini bukan kita yang tahu tapi orang lain. Sebagaimana kita kesalahan juga yang tahu orang lain. Padu itu dari ceritanya. Piye-piye nyata aku ki sing salah itu tidak ada. Pasti aku sing salah, pasti begitu. Nyata aku ki sing keliru tidak ada. Itu menunjukkan bahwasanya dia itu mengagungkan dirinya meskipun dalam keadaan kesalahan. Itu yang lebih celaka lagi, karena mungkin ngajinya sama seperti kita
atau mungkin gurunya atau mungkin muridnya salah dibelani juga, dibenarkan. Nah, inilah contoh asobiah itu seperti itu. Misalnya meskipun gurunya, meskipun muridnya, kalau itu salah ya silakan. Pengen keliru macam itu. Jangan sudah tahu kesalahannya, seketok welo-welo klerune dibelani, kemudian dibalikkan kesalahannya ke lawan bicaranya. Jangan seperti itu. Itu namanya ya paham ngawur ini keliru. Wasyako dan wasako bututi ini salah. Kalau orang jalan kan mengiringi lah ini ya. Mengiringi at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban, ada Ibnu Hibban al-asma'a dalam apa asma tadi, nama-nama tadi, wa tahqiqu anna sardaha idrajun min ba'dir rawati arwati. Itu yang apa, yang sebenarnya bahwasanya sarda idrajun. Jadi idraj itu kan ucapan rawi yang dimasukkan dalam satu hadis. Jadi ucapan rawi itu sebenarnya bukan hadis, tapi ucapan rawi ini dimasukkan ke dalam hadis. Dari sebagian rawi ini apa? Ucapan di sebagian rawi ini dimasukkan di apa kalimat nama-nama tadi. Kalau dalam pengertian di hadis ini, menghafal ini buat kita, kalau orang-orang zaman dahulu itu menghafal itu artinya dia hafal kemudian dia praktekkan, begitu. Tidak menghafal Quran sekedar hafal, tidak begitu, tapi hafal kemudian usaha menjaga, kemudian usaha melaksanakan, maksudnya begitu. Jadi kalau bagaimana orang-orang yang menghafal 99 nama Allah Ta'ala ini, kemudian dia beranggapan dirinya masuk ke dalam jannah. Dan munine ngomong, munine hadis. Tapi yang dimaksud dalam menghafal ini bukan sekedar menghafal dalam ucapan ini. Kayak orang ucapan la ilaha illallah wal jannah. La ilaha illallah itu apa? Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Terus kalau prakteknya dia itu berbuat syirik lagi kan tidak sesuai dengan omongan. Apa ada orang beriman itu ucapan dan perbuatannya itu akan berseberangan? Kan tidak seperti itu. Kalau ucapannya dengan perbuatannya berseberangan itu ya iblis itu mengakui bahwasanya Allah itu satu dan benar, punya surga, punya neraka. Nah, dia meyakini itu. Tapi bukan dia bertauhid, tidak. Bukan. Tauhid itu mengesahkan Allah, kemudian dia melakukan daripada apa yang dia ucapkan. Harus mengesahkan Allah. Iya, cara mengesahkan Allah Ta'ala itu. Ya, melakukan perbuatan yang tidak berbuat syirik. Kalau dalam ayat itu ada wa minan nasi may yaqulu amanna wa bil yaumil akhir, tapi Allah bersama ulama mungkin. Nah, itu ucapan namanya. Ada sebagian orang banyak itu, orang banyak itu sebagiannya, tidak semuanya, itu dia mengatakan, aku ini beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Dia ucapkan, pasek. Tetapi Allah itu memberikan jawaban, dia itu bukan orang beriman. Kalau Allah tahu artinya itu artinya ada bagian manusia itu
dia mengucapkan suatu keimanan tapi sebetulnya bukan orang yang beriman. Nah, kalau terjadi seperti itu, berarti keimanan itu tidak cukup diucapkan, harus dibuktikan dengan perbuatannya. Itu namanya orang beriman. Dia melakukan sesuatu keyakinan dia. Iman itu percaya kan? Itu percayaan. Iman itu percaya. Tapi setelah dia percaya, terus apa yang dia lakukan? Keimanan. Sekalian, kita juga berhati-hati dalam satu berbuat. Hidup di dunia sekali ini jangan sampai kita berspekulasi untung-untungan. Ya. Karena apa? Surga neraka ini ya, sudah pasti ada. Dan orang masuk ke dalam surga atau neraka itu bukan wong mlebu surga iki wong bejo, wong neraka itu wong cilaka. Ini memang betul. Tapi ada kenapa dia masuk dalam surga? Orang kok mlebu surga iki benar ya. Benar yang mlebu surga iki. Wah, nasibnya mlebu neraka tidak seperti itu. Allah sudah terangkan betul orang itu akan dimasukkan ke surga dengan jalan ini, masukkan orang dengan jalan. Mungkin ini kita kan maaf untuk keterangan belum bisa akan bukan khawatir sangat begitu melihat di hadis-hadis yang ada di luar ini, insya Allah akan datang akan saya tambahkan untuk pengertian yang semacam itu. Kita mungkin beberapa punya syaratnya di kitab luar ini mungkin subuh salam dan lagi gitu ya. Yang lain banyak itu sangat bisa dibaca, bisa dipahami ya, untuk keterangan hadis-hadis ini akan menambah daripada pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.